Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama seorang tokoh yang sesepuh di Kabupaten Banyuwangi yang sudah melanglang buana sampai ke negara-negara Eropa. Yang pertama, ini ada Pak Toil, pengurus DHC 45, dan ini adalah sesepuh kita, Kiai Ahmad Romo Yai Dr. Muhammad Ali. Monggo, mungkin ada wejangan terkait dengan kebangsaan yang sudah masuk ke 74 ini. Monggo Romo. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najmi idaha wa madola sayyibukum wa mahwa wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ini termasuk generasi muda penerus cakrawala budaya Nusantara, khususnya dulu, kita kasih spesifiknya dulu, ketahanan nasional, kokohkan dulu batinunya, rohnya, masukkan dulu pada hatimu sebetulnya. Nah, secara globalisme untuk wawasan kebangsaan baru namanya wawasan Nusantara. Kebetulan negara kita RI sekarang sedang merayakan HUT-nya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Jadi nanti tak kasih 3 bagaimana sebetulnya kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nomor 1 yang harus Anda pegang kuncinya dulu, harus mengingat leluhur lagu Indonesia Raya dulu. Itu punya filosof topografi yang sangat dahsyat itu, yang akan mengangkat derajat masyarakat bangsa Indonesia untuk kenusantaranya. Nah, nggak ngono lopot, sudahlah lopot. Sebab Romo Yai sebelum jadi sesepuh juga bekasnya penata P4. Oleh karena itu tak sampaikan ke saudara-saudara intelektual skill demnya antara Mas Miskawi dari Madura sama Pak Towil dari Madura juga, Romoye dari Sumeneb Tinggi. Jadi nomor 1, filosof Indonesia Raya harus dikuasai. Salah satu contoh gini, ini kalau Anda ingin mencapai, menghadik sampai nanti mensupport kepada generasi muda akan datang, jadinya feedback skill dem brand meledak nanti generasi muda. Cuma nomor 1 dulu, ambil filosofis lagu Indonesia Raya. Makanya begini dulu, Indonesia tanah airku, begitu loh ya. Ya. Itu maknanya dulu, karena pengarang, siapa yang ngarang dulu? Iya, masuk W.S. Supratman. Itu secara umum, Indonesia tanah airku, berarti itu sejarahnya manusia itu berasal dari tanah dan air. Paham? Paham ya? Itu nanti mengarah kepada sampai hari ini benderanya kenapa kok warna merah dan putih. Terus Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, darah merah, di sanalah aku berdiri. Ya, kalau W.S. Supratman dulu kan secara umum, di sanalah aku berdiri. Dan jenengan sekarang berdiri di mana? Nah, disinilah aku berdiri, gitu loh. Cara memfilosofiskan nuansa Nusantara. Nah, kalau Anda berdiri di Belambangan, jadi pandu ibuku, ibu bumi Belambangan. Jadi sampai berdiri ini ibaratnya tauhid. Belambangan adalah dunia. Mampu Anda menjadi pemimpin sosok generasi muda, satria untuk berkebangsaan, untuk bernegara, secara topografi mikro,
sampai mengarah kepada makro nasional. Sampai nanti Anda bisa kemungkinan bisa jadi presiden, menteri, dan pejabat eselon tinggi, gitu loh. Amin, amin. Jadi mikronya dulu dikuasai, ya. Jadi makanya Anda hidup di Banyuwangi, jadilah pewaris, pensupport, sniper, ngebrandkan nilai nuansa kebangsaan pada masyarakat Blambangan. Tapi kalau ini nggak ditutor dulu, nggak didiklat dulu, nggak dikader dulu, mencari orang Madura, tokolin gelu, mentalnya kecil, nggak bisa kamu akan tegak berdiri. Masuk. Menjadi tiang bendera merah putih. Makanya generasi sekarang, Mas Meskawi, tolong disupport. Dan siap ujian. Masuk. Karena ujian itu akan meningkatkan darajat. Makanya di dalam Al-Quran, ulaika ashabul maimanah ya marhamah pon imamah. Sudahkah kamu melaksanakan perjalanan di muka bumi sampai terengahnya kamu teruji dalam membentuk mentalmu pendewasaan diri? Lah saya ingin enggak generasi muda pokok natar ini enggak disepuh. Generasi muda nih enggak bisa ampuh, malah tabuna si agudo, si ampuh, si melempuh. Masuk melecek semua. Ya ini sekarang ini mentalitas kebangsanya. Bangsa kita bilang ngomong Pancasila, tapi tidak punya hardi, tidak punya brand. Karena sahajatnya manusia Indonesia ada di sini, Cong. Masuk Pak Masuk. Karena sampean ganteng. Siap. Pak Sunan Kalijogo tak serano nih oleh Madura. Sebab wali-walinya Allah itu datangnya dari Jawa dan Madura. Itu dulu nomor satu poinnya. Nomor dua, pelajari kehidupan. Makanya dalam dulu sejarahnya bukan orde lama, bukan orde baru sebetulnya. Nilai positifnya itu yang harus diambil. Penataran P4 hilang, bukan penataran P4, ya pakai teknis yang lain kan. Jadi diorderistik, digitalkan dengan masa yang baru. Tapi intinya penataran P4 karena ini, masing-masing butir itu saya hayati. Contohnya, rela berkorban, bagaimana pengejawantannya dalam kehidupan sehari-hari? Berjiwa besar, bagaimana pengejawantannya dalam kehidupan sehari-hari? Nek seorang struktur atau tutorialnya tidak mampu, tidak menjiwai, tidak ngerti, Pak, rela berkorban itu bagaimana? Berjiwa besar itu bagaimana? Ternyata dalam contoh salah satunya, rela berkorban dan berjiwa besar itu dalam butir-butirnya. Jadi ibaratnya pasal 1 A-nya, jungtonya. Langsung beri for example, beri contoh. Contohnya seperti PMI, donor darah. Setiap gerakan organisasi masyarakat tanpa pamrih. Itu rela berkorban. Seperti 17 Agustus sekarang banyak panitia-panitia membentuk istilahnya seperti kegiatan lomba. Nah, itu rela berkorban. Tapi kalau ininya tanpa pamrih, ini akan menumbuhkan mentalitas satria. Masuk. Ya disitulah norma-norma jiwa kebangsaan. Makanya orang-orang seperti bapak-bapak dosen-dosen ini yang memberikan support intelijensi ilmiah. Kalau ininya terbuka kayak Garut Kaca itu, tidak usah khawatir, walaupun Anda pakai senyum, pakai wibawa, pakai hadis ketegasan, tetap akan mensupport norma-norma kebangsaan, kejiwaan, mentalitas bangsa Indonesia. Nggak bisa bangsa kita ini kayak bangsa barat, nggak bisa. Karena itu sudah leluhur dari bumi, ditumbuhkan dari bumi Indonesia. Bisa diterima? Bisa. Masuk. Masuk. Ngono maknanya. Jadi contoh-contohnya ini putaran Romo sing gendeng kayak Sunan Kalijaga ini. Ah ini Mas Towil ini kayak Sunan Muria ini. Alhamdulillah. Masuk Sunan Muria itu. Oh, iya. Pinter dong. Jadi nomor 3 itu masukkan. Anda harus tahu. Jadi 36 butir. Nggak tahu nanti tekniknya sekarang bagaimana. Pakai sistemik bagaimana. Pakai sistem bagaimana. Pakai sistem bagaimana. Terserah Anda. Pokoknya masukkan 36 butir.
Kalau dari sila pertama itu memiliki butir ini butirnya, sampai sila kelima itu punya butir, jumlahnya ini 36 butir. Itu dikuasai dulu. Sok gecong buat dong. Nah kalau bangsa kita seperti ini, saya ngomong sekali lagi underline, hati-hati, tidak ada penjajahan di muka bumi. Tapi di Indonesia masih dijajah dengan halus, seperti perembesan peristiwa osmosis air. Bangsa kita mentalitasnya kurang kuat, kurang kokoh, ketahanan nasionalnya bocor, pintu pantai, pintu udara bocor, narkoba masuk, kita kalah intelijensi. Mata kita kurang mentalitas, hati kita kurang mentalitas, wacana Anda kurang mental. Bocor Anda. Ojo ngomong partai Pak dosen. Partai itu hanya teknik, yang penting mentalitasnya. Kalau bangsa kita dipulihkan oleh Mas Miskawi sama Pak Towel, insya Allah sebagai for example, percontohan untuk tingkat nasional, nggak mungkin bangsa kita akan terjajah dari segala macamnya bangsa apapun. Walaupun dalam percaturan peperangan globalistik, digital dan sebagainya, nggak mungkin terjajah. Ya. Masuk. Itu nomor 2 masih. Sampai tak jago. Sampai gak kuat. Sudah, tidak usah ragu-ragu. Pukul dalam rangka nilai-nilai positif kebenaran. Perkokoh ketahanan nasional. Karena itu adalah soko, pagar. Ibaratnya kurungan, jangan sampai jebol. Mencari orang mudur apa? Ampok orang mana itu. Masuk. Negara kita iso ngene Pancasila, Pancasila merdeka. Aduh, hapus. Kurungannya jebol. Masuk? Berarti kebangsaan masyarakat bangsa dan bernegara dalam berkehidupan Ipolek Sosbudhan Kamnas masih belum utuh. Makanya bangun manusia seutuhnya. Masuk? Tadi aku mau tanya ke Mas Towel sama cendekiawan Pak Miskawi, penggelora dahsyat gelora kebangsaan 45 di Banyuwangi khususnya. Coba apa buktinya kalau Indonesia ini pintu-pintunya sudah bocor semua, nggak ada buffer state-nya, nggak ada filternya. Yo, satu jawaban yang tepat. Yang pertama, dasar menjadi pilar. Duh, itu normatif ya. Awal dong. Apa buktinya kalau pintu-pintu ketahanan nasional dalam berkebangsaan kok sudah ambrol semua? Negara-negara asing sudah mulai masuk. 100 nih. Siap. Duh, iya dong masuk. Siap. Yo, Mas Towel. Narkoba sudah banyak yang hadir di Indonesia. Ini baru underline 100 untuk kamu. Komuniti guru besar untuk Banyuwangi kok masuk? Masuk. Gitu loh. Siap. Terus nyuwun sewu, ini benar. TNI itu dawuhnya Panglima Sudirman. Walaupun dalam kondisi bagaimana, TNI khususnya militer Angkatan Darat harus utuh, nggak boleh pecah. Lah saiki apa? TNI main politik, ketane ndak. Tapi berkebangsaan baik gimana? Padahal dawuhnya Allah dalam Al-Baqarah, TNI adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Harus berdiri tegak membela Kebenaran. Nggak pandang menteri, nggak pandang presidennya, maaf. Nek durung tegak, iki bantu pun lah menteri-menteri ini saya belok, TNI ini melok amblok, ya melok, ya Allah. Saya dulur-dulur iki, ini menghardik, mendisiplinerkan mentalitas bangsa generasi muda. Lah neng kono alpok, jadi bangun kono rusak, jadi nguatno kono sing ropos. Iki loh yang nilai kebangsaan kita. Manusia tidak mampu untuk diciptakan manusia membangun secara utuh lahir dan batin. Yang nomor 3, saudara-saudara sebangsa tanah air, rahimakumullah. Ayo diminum bentar. Bapak Miskawi bentar. Ayo 1 detik. Terus diterusno. Terusno sampai poin 3 aja.